Satu Glow Emperor saja bernilai 100 miliar. Ditambah dengan perhiasan lainnya, itu lebih dari 200 miliar. Ternyata, waktu itu Reka begitu mencintai dirinya, memberinya perhiasan senilai lebih dari 200 miliar. Tetapi pada akhirnya, dia putus dengannya hanya karena 600 juta. Dan juga, barusan dirinya menjual perhiasan yang senilai lebih dari 200 miliar kepada Reka dengan harga 600 juta. Menjual barang yang senilai lebih dari 200 miliar dengan harga 600 juta, ini benar-benar seperti memberi secara percuma. Air mata penyesalan benar-benar membanjirinya. Tuhan, kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Membuatku menjaga 200 miliar setiap hari, tetapi menjalani hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat dan menggerakkan langkahnya tanpa sadar menuju tumpukan permata. Reka, 600 juta ini kembalikan padamu, aku ingin mengambil kembali tumpukan permata ini. Tanpa diduga, Reka tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk Glow Emperor dengan kuat. Setelah suara ledakan, Glow Emperor berubah menjadi bubuk. Semua orang yang hadir tercengang. Satu-satunya yang dapat menghancurkan berlian adalah mesin pres hidrolik. Kekuatan pria ini sebanding dengan mesin. Ganas. Kedua pelayan toko buru-buru menyingkirkan bubuk yang dihancurkan. Bagaimana jika Tuan Valkyrie membutuhkan bubuk ini? Tokia sangat marah, dan dengan ganas mencubit Reka. 100 miliar, satu tepukan langsung menghancurkannya, benar-benar tidak tahu menghargai barang. Jika kamu tidak mau, berikan saja padaku. Benar-benar manusia tidak berguna. Suasana hati Astina saat ini 100 kali lebih putus asa daripada Tokia. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyadari ibunya, Kimi yang menelepon. Dia menjawab telepon dengan linglung. Saat terhubung, teriakan dan makian Kimi yang menusuk hati terdengar. Astina, kamu pergi kemana? Cepat kembali, adikmu telah ditangkap. Saat tidak membutuhkanmu, kamu terus berada di pandangan mataku sepanjang hari. Saat membutuhkanmu, kamu bersembunyi lebih jauh dari orang lain, tidak berguna. Astina terkejut, Bu, ada apa? Bukannya adikku akan dianugerahi pangkat Letnan 2? Mengapa ditangkap? Kimi, aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas dalam beberapa kata. Intinya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adikmu saat ini adalah Reka. Meskipun kamu bersujud minta maaf, kamu juga harus meminta Reka untuk menyelamatkan adikmu. Bruak. Setelah serangkaian tekanan, dia tidak bisa menahannya lagi, tubuhnya lemas dan terjatuh ke tanah. Kacau, benar-benar kacau. Awalnya, hari ini adiknya akan dianugerahi pangkat Letnan 2, dan Reka ditangkap. Dia juga ingin melihat Reka berlutut dan memohon pada dirinya untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, adiknya yang dibawa pergi. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan adiknya adalah Reka. Semua hal di dunia ini tidak ada yang kekal, selalu mempermainkan orang-orang. Dia tiba-tiba bergegas menuju Reka dan meraih tangannya. Reka, aku salah, aku benar-benar sudah tahu salah, aku minta maaf padamu, maaf. Aku akan menikah denganmu, sekarang langsung menikah denganmu. Bukankah kamu selalu berharap ingin mendapatkanku? Hari ini kita laksanakan ritual pernikahan, tolong beri aku kesempatan lagi. Reka menarik tangannya dengan paksa, kemudian melemparkan cermin ke tanah. Bisakah kamu menyatukan cermin ini? Cermin yang pecah sulit disatukan kembali. Tidak diduga, Astina berlutut di tanah, kemudian dengan tergesa-gesa menyatukannya, tidak peduli jika jarinya terpotong dan berdarah. Dia bergumam pada diri sendiri, baik, aku akan menyatukannya sekarang. Tunggu aku selesai menyatukannya, kita langsung menikah, aku mohon. Sekarang tekanan ini membuat suasana hatinya di luar kendali, dan sedikit gila. Situasi tragisnya sangat menyedihkan. Tokia tidak tahan melihatnya lagi, bagaimanapun juga, keduanya pernah menjadi sahabat yang membicarakan segalanya. Dia berjongkok, meraih tangan Astina, dan berkata,
Astina, jangan menyatukannya lagi, kamu tidak akan bisa menyatukannya. Kamu sekarang masih muda, dan jalan ke depannya masih panjang. Asalkan bekerja dengan giat, kamu pasti bisa kembali sukses. Mata Astina tampak memerah dan memohon dengan getir, Tokia, tolong kembalikan Reka kepadaku, aku sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia milikku. Dia awalnya memang milikku. Kamu tidak boleh merebutnya dariku. Tokia tampak tak berdaya, Astina, aku tidak merebutnya pergi, tetapi kamu yang bersikeras ingin meninggalkannya. Astina terus memohon, aku mohon, kembalikan padaku, kembalikan dia padaku. Tokia melirik Reka. Reka tampak tidak bersalah, Tokia, kamu tidak akan memberi diriku kepada orang lain, kan, aku akan marah padamu. Elis tidak bisa tahan lagi, langsung berkata, Satpam, lempar keluar wanita gila ini, jangan ganggu suasana hati Tuan Valkyrie ingin berbelanja. Kedua Satpam segera melangkah maju dan menangkap Astina. Tokia, kembalikan padaku, tolong kembalikan Reka padaku. Teriakan yang menusuk hati bergema di seluruh lobi. Tokia menghela nafas lagi dan lagi, jika tahu akan ada hari ini, kenapa waktu dulu bertindak seperti ini? Reka menjentikkan jarinya ke kepala Tokia, hanya hatimu yang baik, kamu sudah lupa bagaimana Astina memaksamu sebelumnya. Tokia memegangi kepalanya, mendesis kesakitan, dan hampir menangis, kamu seperti kayu mati, apa kamu tahu tenagamu sangat kuat? Menyakitkan sekali. Reka dengan cepat menggosok kepalanya dengan sedih, maaf, aku barusan tidak menggunakan tenaga. Tokia, omong kosong, jika kamu menggunakan kekuatanmu, kepalaku akan hancur. Tidak bisa, aku tidak bisa menahan emosi ini, aku ingin membalasnya. Reka, kamu berani menjentikkan kepala seorang Tuan Agung Valkyrie aku, meskipun aku setuju, puluhan ribu tentara bawahanku tidak akan setuju. Tapi sebelum dia bereaksi kembali, Tokia sudah menekuk jarinya, menghela nafas di mulutnya, dan kemudian menjentikkan kepala Reka dengan kuat. Ah, jariku, menyakitkan sekali. Reka, kepalamu terbuat dari semen ya. Sakit, wajah Reka menjadi gelap. Aku seorang Tuan Agung Valkyrie bermartabat, kepalaku dijentikkan oleh orang lain. Masih adakah keadilan? Elis dengan hormat berkata, Tuan Valkyrie yang terhormat, Nona Tokia, silakan ikut denganku, di sini adalah harta dari toko kami. Tokia dengan cepat berkata, tidak perlu beli. Aku lihat tumpukan perhiasan ini cukup bagus. Reka menggelengkan kepalanya, tidak bisa, yang aku berikan semuanya harus baru, barang bekas, terutama yang pernah digunakan oleh Astina, sama sekali tidak layak untukmu. Sampah ini buang saja semua. Tokia ketakutan, buru-buru melangkah maju melindungi tumpukan perhiasan, manusia tidak berguna, jangan menghancurkannya jika kamu tidak menginginkannya. Palingan kita tukar perhiasan ini dengan yang baru. Reka bersusah payah menyetuinya, baiklah kalau begitu. Pada akhirnya, di bawah rekomendasi kuat dari manajer toko Elis, Tokia menukar setumpuk permata dengan seutas kalung berlian. Ini bahkan mengejutkan juru nilai dan pelayan toko. Tali liontin berlian itu, bernama Desert Eagle, adalah harta karun toko dan tidak pernah dijual keluar. Tidak tahu berapa banyak pangeran dan bangsawan yang ingin menyewa, tetapi Presdir tidak pernah menyetujuinya. Dapat dikatakan, untaian Desert Eagle adalah ciri khas perhiasan kerajaan dan tak ternilai harganya. Tapi sekarang, Elis hampir menggunakan cara memberi secara gratis, menjual kalung berlian itu kepada Tokia. Dibandingkan dengan Desert Eagle, tumpukan permata yang akan ditukar Tokia adalah sampah. Betapa mulianya identitas Tuan Valkyrie dan Nona Tokia. Elis menghela napas panjang dan lega, Tuan Valkyrie akhirnya menerima hadiah dari Presdir. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Presdir Renekton. Berjalan keluar dari toko perhiasan, Reka dengan hati-hati berkata, Tokia, langit masih cerah, bagaimana kalau kita pergi ke hotel untuk beristirahat? Tokia memutar bola matanya, pria pemikiran impulsif,
sekarang baru jam berapa, sudah ingin tidur. Atau kamu buka kamar di hotel dulu, aku harus pergi ke gedung markas kami untuk mengawasi dan memikirkan cara mendekorasinya. Jika Tomota Group belum selesai didirikan selama sehari, hatiku juga tidak akan tenang selama sehari. Reka tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan berjanji, baiklah, aku akan pergi ke Hotel Gumaya dulu dan menunggumu, kamu kembalilah lebih awal. Lokasi konstruksi proyek Lovely City. Abeno mengalami sakit kepala yang parah. Reka memintanya untuk mengambil alih proyek Tomota, tetapi jumlah bawahannya sangat sedikit, sama sekali tidak selera untuk mengerjakan semuanya. Tidak punya pilihan lain, dia hanya memberi perintah kepada bawahannya untuk merekrut pasukan dan memperluas tim. Namun, tanggapannya biasa-biasa saja, dan hanya ada sedikit orang yang mau bergabung dengannya. Saat sedang sakit kepala, seorang berambut kuning Goten bergegas ke kantor. Ko Abeno, gawat, Tiran memiliki 200 lebih kuda, mengarah ke sisi kita.